kelihatan semuanya sudah ceria. Ini dari kelompok 3 dengan materi pembelajaran 3 prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama yaitu berkesadaran, yaitu pengalaman belajar peserta didik yang memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan seterusnya. Ini penerapan pembelajaran mendalam, yaitu kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya. Implementasi dalam pembelajaran yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk menuangkan ide atau hasil karyanya sesuai dengan keinginan anak. Jadi anak dibebaskan untuk memilih keinginan dalam berkegiatan. Anak dibebaskan untuk memilih jalan mana yang disukai. Yang kedua yaitu bermakna, yaitu proses pembelajaran yang mengacu pada proses dan hasil pembelajaran yang relevan, berhubungan antara peserta didik dengan pembelajaran didik dengan pengetahuan yang sudah ada, pengalaman pribadi dapat diterapkan dan bertahan lama bagi peserta didik. Penerapan yang sederhana. Terus penerapan prinsip pembelajaran mendalamnya yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih mendalami proses dalam menentukan pilihan sehingga bisa bermakna. Implementasi dan pembelajarannya yaitu memberikan kesempatan kepada anak belajar untuk membuat mobil-mobilan dari pelepah pisang. Itu akan bermakna ketika mereka bisa menerapkannya untuk merancang atau menguji apakah mobil itu bisa berjalan dengan layak. Jadi bermaknanya itu bagi anak yaitu jika dia membuat mobil-mobilan, dia dapat menguji apakah mobil itu bisa berjalan atau tidak bisa berjalan. Terus yang ketiga yaitu menggembirakan. Dalam konteks pembelajaran mendalam mengacu pada menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, menarik dan memuaskan bagi peserta didik dengan bertujuan menjadikan proses belajar intrinsik dan bukan sekedar tugas yang harus diselesaikan. Penerapan prinsip dalam pembelajaran mendalam yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjadikan kegiatan tersebut menjadi suatu pengalaman atau kegiatan anak yang menyenangkan. Implementasinya yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan sehingga mereka bisa saling bekerjasama. Contohnya yaitu ada yang menjadi sopir, ada yang menjadi penumpang, sehingga mereka bekerjasama dalam belajar sehingga mereka bisa menjadi apa
belajar, sudah bisa meregulasi dirinya sendiri sehingga anak ini mau belajar untuk membuat mobil-mobilan tadi ya. Oke. Terus kemudian bermaknanya anak sudah ada merekonstruksi keinginan sendiri, menghubungkan pengalaman yang sudah ada dengan pengalaman baru, kemudian dia sudah mengaplikasikan dalam kegiatan membuat mobil-mobilan. Nah ini adalah aplikasinya. Nah dari bermakna tadi. Dan yang ketiga menggembirakan. Menggembirakan sudah bagus karena di situ anak-anak sudah saling melaksanakan bermain bersama. Kemudian yang mulai dari 40 tadi bermain bersama dengan teman-temannya ya. Iya, inilah penampilan dari kelompok 3. Yo. Siapa kita? Kami Gugus PAUD 02 Sukanata. Adil lagi? Yes. Go tua dapat 8 dimensi profil lulusan. 1 iman dan takwa pada Tuhan. 2 kewargaan. 3 kenalan kritis. Yang keempat kreativitas. Yang kelima itu kolaborasi. Yang keenam itu kemandirian. 7 kesehatan. 8 komunikasi. Mari kawan kita wujudkan Gugus PAUD 02 Sukanata. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, wow. Wow, tepuk tangan sekali yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Gugus Keagamaan akan mempresentasikan tentang konsep tentang pembelajaran mendalam. Apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Di mana prinsip pembelajaran tersebut berkesadaran melalui kegiatan KUCIS, yaitu kebun kecil sekolah. Kegiatannya berkesadaran, peserta didik aktif dalam pembelajaran serta mampu meregulasi diri. Contoh kegiatannya adalah melatih kemandirian, gotong royong kepada anak sejak usia dini untuk peduli terhadap lingkungan sekolah. Kemudian bermakna dalam kegiatan berkebun, artinya peserta didik menerapkan pengetahuan secara kontekstual. Secara kontekstual artinya peserta didik diajak untuk belajar sesuai dengan karakteristik lingkungan yang ada di sekitar sekolah, yaitu kami memanfaatkan kebun kecil yang ada di sekolah, halaman sekolah kita manfaatkan sebagai kebun untuk bercocok tanam bersama anak-anak. Anak diajak untuk belajar, menanam, mengamati mulai dari kecil sampai tanaman tersebut tumbuh dan bisa menghasilkan tanaman sayur yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan makan bersama. Kemudian kegiatan kebun kecil sekolah juga menggembirakan. Suasana belajar positif, menantang, dan menyenangkan. Melalui kegiatan KUCIS, anak-anak dapat belajar dan bermain untuk menanam tanaman, mengenal tekstur tanah, air, sehingga anak-anak dapat senang gembira dalam proses menanam tanaman. Kemudian dalam penerapan prinsip pembelajaran tersebut tidak lepas dari 4 pilar menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga untuk mewujudkan dimensi profil lulusan yang berkualitas. Olah pikir, kegiatan yang dilakukan yaitu anak mengamati pertumbuhan tanaman, anak dapat berpikir kritis, mengamati pertumbuhan tanaman. Kemudian olah hati, menanamkan nilai dan budi pekerti. Anak dapat belajar mensyukuri benda ciptaan Tuhan.
Kemudian diajak untuk merawat tanaman tersebut. Yang berikutnya adalah olah rasa. Olah rasa, anak mengembangkan berpikir estetik dan empati. Anak dapat senang dan bangga terhadap hasil karyanya menanam tanaman tersebut, sehingga dapat menikmati hasilnya dalam kegiatan makan bersama untuk meningkatkan gizi anak. Kemudian yang keempat yaitu olahraga. Melalui kegiatan buncis, anak-anak dapat kita latih untuk menggerakkan anggota badannya dalam kegiatan merawat, menanam tanaman untuk melatih motorik kasarnya. Kemudian dari kegiatan tersebut untuk mewujudkan 8 profil lulusan yang berkualitas dengan menerapkan pengalaman belajar yang bermakna serta dengan menerapkan kerangka pembelajaran yang saling berkaitan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya ada sedikit pantun. Mungkin bunda-bunda bisa menjawab dengan kata cakep ya. Pergi ke hutan mencari kayu. Kayu berkualitas untuk masa depan. Pembelajaran mendalam sangat perlu. Bekal murid sukses bahagia dalam genggaman. Terus ada lagi, pergi ke kota naik delman, menuju ke tempat indah yang jauh. Bapak dan Ibu, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, tepuk tangannya mana untuk Gugus Kebaman yang telah memaparkan materi pada siang hari ini. Tapi ini presentasinya kalau 3 prinsip. Saya bingung ini gimana ceritanya. Semuanya kelihatan untuk bagus penjelasannya. Cuma gak nyambung antara itunya. Gak nyambung dengan dia dan tapi gak apa-apa ya. Udah. Mungkin ini apa yang memahami, keren, betul. Ini ada mulai dari olah pikirnya, olah hatinya, olahraganya sudah masuk semuanya. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Sudah siap? Kami dari Gugus Wonosobo dan juga Gugus Sukomaju. Siap ya teman-teman ya? Mudah-mudahan sudah siap ya. Yuk, 1, 2, 3. Mari kita wujudkan 8 profil lulusan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Esa, kewargaan, benaran kritis, kreativitas, kolaborasi, mandiri, sehat, dan juga komunikasi, iman, anggur, warga, kritis, kolaborasi, mandiri, sehat, komunikasi, 8 profil lulusan. Yes, yes, yes. Terima kasih. Selanjutnya untuk yang kedua, kami mendapatkan tugas untuk menyebutkan contoh nyata implementasi 8 dimensi profil lulusan. Langsung to the point saja ya Bunda, tidak usah yang terlalu panjang karena mungkin teman-teman sudah tahu, tadi sudah dijelaskan juga oleh narasumber. Kami ke bagian 5, 6, 7, 8. Yang kelima itu terkait kolaborasi, dan yang keenam itu adalah kemandirian, 7 kesehatan, dan 8 komunikasi. Di sini untuk yang poin nomor 5 yang terkait kolaborasi, di sini saya memberikan contoh kegiatannya terlebih dahulu. Misalkan itu kegiatan untuk anak-anak adalah membangun menara dari balok secara berkelompok. Nah, ini contoh nyata implementasi dari poin yang nomor 5 yaitu kolaborasi, yaitu anak bersama-sama menyusun puzzle besar hingga menjadi gambar utuh. Itu termasuk salah satu contoh implementasi nyata dari 8 dimensi profil lulusan. Yang keenam adalah kemandirian. Contohnya adalah melatih anak memakai sepatu sendiri, membereskan mainan setelah dipakai. Nah, contoh nyata implementasinya adalah anak merapikan alat tulisnya
dirinya sendiri setelah melakukan kegiatan. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah kesehatan. Kita bisa contoh kegiatan itu bisa kita lakukan setiap hari di sekolah. Mungkin bunda-bunda semua sudah tahu, biasanya kita juga sudah melaksanakan ya, termasuk senam pagi, bermain, berkeliling sekolah. Nah, contoh nyata implementasinya adalah anak bisa membawa bekal dari rumah lalu bercerita tentang manfaat makanan tersebut. Itu menjadi salah satu contoh nyatanya. Yang terakhir adalah komunikasi. Nah, di sini kegiatannya adalah bercerita di depan teman, bisa juga bermain peran atau role playing. Nah, itu contoh nyata implementasinya adalah anak bisa disuruh untuk maju satu persatu untuk menjelaskan atau menceritakan pengalaman liburannya atau pengalaman mainnya berdasarkan pengalaman anak sendiri dan juga dengan kalimat yang sederhana. Mungkin itu pemaparan dari kami. Mohon maaf karena banyak kurangnya, karena ini juga baru buat hari ini, tidak seperti teman-teman yang sudah memang siap. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu semua untuk 8 DPR yang kedua. Keren, meskipun buatnya baru hari ini ternyata sudah luar biasa. Tadi lagunya keren, implementasinya sudah bagus. Mungkin bisa dikembangkan ke hal yang lain lagi, tapi itu sudah bagus ya. Saya mau berikan tambah-tambahan karena ini sudah bagus ya, sudah itu bisa diimplementasikan di lembaganya, nanti bisa dikembangkan lebih banyak lagi implementasi yang lainnya. Yang penting kegiatannya benar-benar kontekstual ya, kemudian benar-benar nyata, dan itu sudah keren luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Yang selanjutnya, penampilan selanjutnya yang kelompok mana ini? Biar tidak grogi, pantun dulu ya Bu. Buah manggis, buah mangga, rasanya manis bila dikupas kulitnya. Siapa saja yang menjawab salamnya, lancar rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kami dari kelompok Gugus Pudong Sari akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada hari ini ya. Kami mendapat tugas untuk 4 kerangka pembelajaran kendala. Yang pertama itu ada praktek pedagogi. Praktek pedagogi contoh penerapannya pembelajaran berbasis proyek. Jadi guru juga bisa menggunakan metode tanya jawab
diskusi kelompok, bekerja kelompok. Guru juga dapat mendemonstrasikan cara mencuci tangan dengan benar. Kemudian yang kedua adalah lingkungan belajar. Yang pertama, guru menata kelas dengan pojok-pojok belajar seperti pojok baca, pojok sains, dan juga pojok seni. Kemudian guru juga bisa mengajak anak belajar di luar kelas untuk mengenal tumbuhan dan juga hewan. Yang ketiga, jika tidak memungkinkan berada di luar kelas, bisa membuat sudut kelas menjadi kebun binatang mini dengan ada apa itu namanya, gambar hewan atau mungkin juga boneka, atau ada juga di situ permainan balok. Yang ketiga adalah pemanfaatan digital. Di situ guru juga menggunakan media untuk mengajarkan warna, bentuk, dan juga huruf. Guru juga bisa menggunakan aplikasi yang bernama augmented reality. Jadi di situ ada suatu barcode, nanti bisa di barcode kemudian akan menampilkan gambar-gambar ataupun video 3D yang sesuai pada keinginan gurunya, tema kita. Kemudian selain itu juga guru bisa menampilkan tata cara menjaga kesehatan gigi ataupun mengenalkan bagian-bagian tubuh dan lain sebagainya. Kemudian ada yang keempat adalah kemitraan pembelajaran. Guru juga bisa melibatkan orang tua dalam kegiatan kelas seperti mendongeng ataupun mengumpulkan dalam kegiatan parenting. Di situ juga ada materi seperti membuat makanan sehat untuk anak seperti itu. Yang ketiga juga ada bekerja sama dengan puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan anak. Jadi bisa merutinkan setiap bulan atau beberapa bulan sekali untuk bekerja sama dengan puskesmas. Jadi orang puskesmas itu datang ke sekolah gitu ya Bunda ya. Baik. Mohon maaf Bunda, segitu kiranya presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan karena ini tadi dadakan ya Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang cowok-cowok ini apa ya ini aku nih sama saya bingung gitu. Ya, untuk presentasinya dari mulai kerangka pembelajaran apa itu yang pertama itu praktek pedagogis, kemudian lingkungan pembelajaran, kemudian pemanfaatan digital, kemudian yang terakhir kemitraan dengan orang tua, semuanya sudah cocok, bagus ya. Apalagi tadi pemanfaatan digital ternyata menggunakan aplikasi ya. Keren, ini bisa diajarkan kepada teman-temannya ya. Biasa. Ternyata saya tidak menyangka ya di Kecamatan Serono ini semuanya keren. Ini jauh dari ekspektasi saya ternyata. Keren semuanya, terima kasih. Kita selanjutnya dalam terakhir. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari gugus Paku Pawe yang kocaannya terakhir sendiri Bu. Pokoknya Bismillah kita sama-sama belajar di sini. Bapak Ibu pengawas, kita mau mempresentasikan dan memberikan yel-yel, semoga berkenan di hati para teman-teman. Ayo, madem mengarep. Ayo, suaranya dikeluarkan. Aku balik. Tiga, pengalaman belajar itu ada tiga. Satu memahami, dua mengaplikasi, tiga merefleksi. Itulah semua pengalaman belajar. Mari kita wujudkan.
untuk masa depan anak bangsa. Monggo yang lihat silakan turun dari panggung. Baik, benar-benar di sini saya selaku perwakilan dari Gugus Pawe akan mempresentasikan mengenai contoh implementasi 3 pengalaman pembelajaran mendalam. Untuk tahapan yang pertama yaitu tentang memahami. Di sini nanti anak-anak akan diperkenalkan pada konsep melalui kegiatan eksplorasi atau cerita. Di sini kami mengambil topik tanaman dan subtopik ayo berkebun. Untuk kegiatannya, yang pertama guru nanti akan menunjukkan gambar berbagai jenis tanaman, lalu mengajak anak untuk mengeksplorasi tanaman yang ada di sekitar sekolahnya, misal tanaman mangga atau rambutan, yang penting ada di sekitar sekolahnya. Lalu tahapan yang kedua yaitu mengenai mengaplikasi. Di sini nanti anak akan mempraktekkan apa yang telah mereka pahami melalui aktivitas eksplorasi itu tadi. Nah, untuk kegiatan yang pertama, anak diminta untuk menanam biji kacang hijau dalam kapas basah. Lalu nanti anak akan mengamati pertumbuhan dari tanaman kacang hijau itu tadi secara berkala. Untuk tahapan yang terakhir yaitu mengenai merefleksi. Di sini anak akan diajak untuk menyadari kembali pengalaman dan mengungkapkan pemahaman. Nah, kegiatannya yaitu nanti guru akan bertanya apa yang telah mereka lakukan ketika waktu eksplorasi, lalu waktu mengaplikasi itu nanti anak akan menjawab pertanyaan dari guru. Lalu selanjutnya guru membantu anak membuat jurnal sederhana dengan gambar anak dan keterangannya. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ini kelompok terakhir ya. Saya terkesan dengan gue gitu ya. Yang terakhir. Oke, semuanya baik, keren, penampilannya juga keren. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, akhirnya dari sesi presentasi sudah selesai semuanya dan kita saatnya memberikan apresiasi untuk teman-teman. Tapi ini bukan apresiasi yang maksudnya ada yang juara, tidak, karena dari awal kesepakatannya tidak seperti itu. Jadi siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya, nyebutkan nanti dapat sesuatu ini. Ya, pertanyaannya gampang kok, gak sulit ya. Yang pertama, sebutkan kerangka kerja PM. Ayo, 7 jari siapa yang bisa? Yang 4 itu. Nggak tahu saya. Kerangka kerja, oke. Ini. Oke. Bu siapa namanya? Oh ya, Putri. Oke, silakan. Kerangka kerja PM. Ingat ya. 1. 2 lingkungan pembelajaran. 3 kerangka kerja PM ya. Oke. yang keempat kemitraan pembelajaran. Itu ya, yang disebutkan tadi itu kerangka pembelajaran. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan pada awal, kerangka kerja PM itu berbeda dengan kerangka pembelajaran. Ya. Nah, bukan salah, tapi mungkin masih jangkok dengan pertanyaannya. Kerangka kerja PM apa saja? Yuk, boleh boleh disebutkan mau apa disebutnya? Terpol PM, nanti tadi apa tadi, ya kan? Bermakna atau meaningful dan menggembirakan atau joyful melalui pola olah pikir atau intelektual,
oleh hati, etika, olah rasa atau estetika, dan olahraga atau kinestetik secara holistik dan terpadu. This is special perform Kebaman Production. Ayo dulur padha guyub bangun desa Kebaman Trono Mulohan asli orang gotong royong rame-rame bebarengan ayam tentrem iku hang dadi tujuan limang dusun ana ring desa Kepiaman unggule pemuda ngisi kegiatan susah seneng yoro podo disonggo ojo sampai iko duwe ati gelo masyarakat limang dusun bangun desa aing tentrem desa podo dijogo gembira toriko semangat ang pasti arum kepaman jangga pengati masyarakat limang dusun bangun desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miskana SPD. Saya adalah Ketua Gugus Desa Kebaman sekaligus sebagai Ketua PKK Kecamatan Serono. Hari ini PKK Kecamatan Serono sedang berkegiatan di Balai Desa Kebaman, yaitu bertopik kolaborasi dalam rangka peningkatan kompetensi untuk menuju profesionalitas guru di wilayah Kecamatan Serono. Peningkatan kompetensi atau profesionalitas guru sengaja kami buat yaitu sebagai refleksi dari peraturan pemerintah termasuk dari Kemendikbud Jasmin, yaitu Bapak Profesor Dr. Mufti, bahwa kurikulum merdeka dengan pembelajaran mendalam atau biasa disebut dengan deep learning itu harus segera diaplikasikan, diimplementasikan di lembaga masing-masing. Terima kasih kepada pemerintah Desa Kebaman yang sudah memfasilitasi kegiatan pada hari ini, dan setiap event-event yang kita selenggarakan khususnya di Gugus Kebaman, pemerintah desa senantiasa menyediakan, memfasilitasi dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi-potensi yang ada di lembaga masing-masing, yang nantinya impactnya adalah berdampak kepada peningkatan kompetensi, peningkatan potensi, peningkatan bakat minat terhadap oleh anak-anak didik kita di wilayah Desa Kebaman ataupun di Kecamatan Serono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat limang dusun bangun desa gotong royong makarya sak podo-podo wujudaken desa yoro ang pasti desa Kepiaman